Hai semua, masih ada, udah seneng banget, udah. Masih ada Cici Tasya, ada Koko Jerry hari ini karena Halo. gue pengen nanya sih, guys, pernah nggak nih ya kalian? Wah, udah masuk langsung nih. Kojer udah panas ya, udah panas, Iya, udah pengen soalnya langsung ditanya kayak ya. deep banget Oke gitu. oke, Oh, iya. siap. Gimana Cime? Pernah nggak nih lagi jalan-jalan atau lagi nongkrong di mana gitu, lagi seru-seru rame-rame sama teman-teman, kayak wah gitu, terus tiba-tiba ada yang lewat orang gereja atau ternyata di meja sebelah ada orang gereja, terus tiba-tiba kalian langsung kayak dari langsung, terus temen lo langsung kayak, kenapa lo? Tar lu behave dulu, ada orang gereja gitu. Pernah gak sih kayak ada di momen yang kayak ada orang gereja nih, gue nggak boleh kelihatan nih aslinya kayak apa, gue harus gitu. Kita udah ngeliat ke sana kan, berarti. Oh, oke. Ya. Kalau dari gue sih mungkin kebetulan belum ya. Biasanya sih kalau gue waktu itu pernah ke gap, bukan ke gap sih maksudnya. Kalau Kebetulan ke gap lagi tuh negatif ya kok. Iya benar ya. Maksudnya ketemunya itu pas lagi momen dimana nongkrong bareng teman-teman gereja juga sih. Dan juga kebetulan ada orang-orang gereja juga nih, jadi berpapasan gitu. Oh, oke. Nah ya kalau kayak gitu mas, ajakin aja. Ajak Kita join ya? nongkrong. JB. Iya gitu. Chill Join banget bareng, ya join anaknya ya bareng. Kojer. Kan biar lebih seru gitu. Gimana? Seru. Oke. Jadi ya udah, naturalnya emang ajak nongkrong bareng aja ya, nggak Iya. kayak gue yang tiba-tiba kayak entar dulu ada anak gereja gitu, nggak gitu ya. Iya. Emang gue aja berarti ya. Iya, Kalau iya, Cita sih gimana Cita? Kalau Cimel kayaknya udah nyambung soalnya tadi, udah Iya. masuk. Nggak kayak gue, nggak kayak gue. Kayaknya Cimel Iya, dulu karena deh. aku pernah sih, nggak tahu kenapa refleks aja gitu. Kayak sebenarnya nggak lagi gimana tuh, kayak negatif banget ya. Sebenarnya lagi biasa-biasa aja juga gitu. Cuma emang sebenarnya rame kan kalau lagi sama temen-temen tuh biasanya rame banget gitu. Nah, kalau ada orang gereja tuh kayak apa ya, kayak langsung kicep aja gitu, ngerasa kayak aduh nanti gue dijudge nggak ya nanti. Ini sih ya sebenarnya mungkin mereka fine-fine aja, nggak mikir apa-apa, tapi kayak refleks aja ada orang gereja harus behave, harus sopan, harus kayak gitu loh. Ya bukan berarti sama teman-teman gak sopan sih, cuma ngerti kan maksudnya, kayak dari yang hype-nya rame banget terus jadi ngerasa kayak harus lebih diturunin Dikalemin. dikalemin, oke. iya. Kan aslinya kurang kalem ya. Sedangkan kayaknya kalau image di gereja, apalagi kalau sama ya gitulah, di gereja tuh kayak image-nya Merlin kalem gitu. Ya bukan maksud fake atau double standard atau apapun sih, tapi kayak refleks aja gitu, kayak harus lebih behave nih gitu. Ya sih, kayak automatically gitu ya, langsung Iya. berubah gitu ya. Atau kayak misalnya seotomatis kayak misalnya lagi gimana terus ada orang berdoa kayak pengen langsung duduk rapi gitu. Nah ini tuh kayak somehow kayak gitu, jadi kayak harus rapih gitu. Oke. Udah ngadep sini nih. Iya nih. Emang kan Set giliran terakhir. Udah kan contoh-contoh udah tadi. Mungkin apa ya, bahan diskusinya lebih ke kayak apa sih yang kadang bikin kita jadi kayak langsung berubah, misalnya kayak tadi gitu ya. Langsung berubah ketika kita lihat orang gereja gitu. Apakah kita takut apa ya, dihakimi, atau mungkin takut Tapi mungkin apa pembentukan Kojer? image-nya kali ya. Kalau Jaim. orang gereja kan bawaannya haleluya. Siapa yang kayak Holy gitu? holy gitu kan. tiap kali ada kayak gini boleh diulang lagi? Oh gak usah sih. Oh nggak usah. Gak perlu. Oke. Kayak gitu sih lebih. Pembentukan image-nya kayak wah dia suci banget gitu. Kesannya kita merasa terintimidasi. Jadi kita sendiri gitu, maksudnya dari kita sendiri yang terintimidasi. Mungkin sih kalau dari cerita Cimber. Nah, ya, jadi Malah enak banget lagi dia. atau justru sebenarnya gue yang punya persepsi kayak gitu ke orang-orang, jadi gue tak mempersepsikan itu ke gue juga gitu ya. Tapi kalau bagi gue sih ya tergantung juga, maksudnya yang orang-orang yang gue ajakin join gitu ya kalau gue kenal ya gue ajakin join, tapi kalau emang cuma sekedar say hi gitu ya Oke. ya paling say hi doang gitu. Gimana lagi Cime? Ya, kamu ada pengalaman gak kayak gitu? Kalau dia kan ketemu Biasanya nih kalau sama orang dia gereja, relate nih kalau aku pengalaman nih. kayak tadi gitu, kayak refleks aja, kayak harus lebih behave gitu. Aku sih tipenya bukan yang ngajakin orang join ya kan, kayak nggak nyambung juga kalau misalnya lagi sama siapa, Iya. masa ada siapa ajak join gitu. Cuma naturalnya gitu aja, jadi kayak ada perasaan yang lagi-lagi sebenarnya mungkin mereka nggak ada ngejudge atau gimana, tapi
di pikiran aku aja yang udah langsung berubah kayak kalau berhadapan sama orang gereja tuh harus Iya santun, sih, tertib, mungkin ya. rapi gitu. Oke, mungkin teman-teman nih ada yang punya pengalaman gitu kali ya. Mungkin Mungkin. mungkin Pasti banyak ada sih ya kayaknya pasti sih. ya. Kalau aku sih karena ini bukan aku juga sih ya, maksudnya kita bertiga gitu, Kita-kita maksudnya semua. kita semua gitu. Aku justru ada pengalamannya di posisi orang gereja tersebut gitu loh, Mei. Karena kan kita bertiga nih, aku nggak mau bilang aku doang, biar Oke, aman. ngajak-ngajak Maksudnya lah ya. ngajak-ngajak dong. Kita Maksudnya bertiga boleh. kita bertiga itu kan ya terus terang Jumat, Sabtu, Minggu gitu ketemu di gereja gitu. Jadi Dan orang kerjanya ke sebenarnya gereja mulu gitu. iya, teman-teman sekitar aku pun lingkungan dari SMA, kuliah dan sampai kerja pun tahu gitu keseharian weekends aku gitu. Jadi malah aku tuh ada di posisi yang sebagai orang gereja tersebut gitu, terus ketemu teman-teman jadi yang kayak mereka yang berbeda gitu loh terhadap aku. Oh. Gitu. Nah, Ngerti, jadi ngerti. jadi aku pasti mungkin Kojer pernah ada di posisi itu, Cime juga pernah ada di posisi itu gitu. Jadi gimana ya? Apa mungkin ada kali Cime yang pernah di situ kah pengalamannya? Kalau Ada aku sih. pernah gitu. Pernah sih. Kalau itu kan lebih konteksnya jadi kayak di antara teman-teman ya. Teman-teman di luar gereja, teman-teman sekolah atau sekolah. Oh, Teman-teman, iya deh teman-teman luar gereja ada sih momen-momen yang kayak gitu juga gitu. Jadi tapi kalau aku bukan yang mereka terus jadi behave sih. Kesannya temen gue gak behave banget. Cuma maksudnya lebih kayak mereka tetap bebas mau ngapain sesuai mereka, maunya kayak apa, tapi lebih kayaknya mereka lebih respect gitu loh. Jadi misalnya ya nggak bohong lah pasti punya temen yang minum, merokok dan lain-lain gitu. Ya kalau ada aku nggak yang lo harus minum juga. lo Lucu deh, harus- hahaha. Iya, tanggepin dulu ya. Ya boleh. Oke, Thank you. sorry Kojer. Iya, sama-sama. Iya gitu, nggak mereka ngeliatnya Merlin kayaknya nggak usah diajak-ajakin nih yang kayak gini-gini gitu. Jadi maksudnya tetap ada sama mereka, tapi mereka nggak yang aku harus involve, harus mereka ngerokok aku harus ngerokok, mereka minum aku harus minum, nggak yang kayak gitu sih. Jadi ya nggak sampai mereka yang berubah banget gimana, enggak, tapi nggak memaksa aku harus jadi seperti mereka juga gitu. Jadi aku lebih ngerasa mereka respect aja gitu. Kalau kayak tadi Tasya bilang kan kita emang weekendsnya waktunya di gereja gitu. Jadi kalau misalnya mereka jalan terus mereka bilang mereka ngajakin terus aku bilang kayak gak bisa gereja sekali, 2 kali, 3 kali. Ya udah besok-besoknya mereka bukannya nggak mau ngajak lagi tapi mereka udah tahu nih ini jamnya si Merlin ke gereja nih. Mungkin biasanya diubah jadinya nanyanya. Ling lo abis ibadah kemana gitu, jadi ngajak perginya atau ngajak Lin, mainnya. lu masih Kristen gak? Nggak gitu dong. Nggak ya, Lin lu masih ke gereja nggak gitu ya? Nggak gitu, tapi lebih kalau aku ngerasa gitu sih emang di ya kan circle di luar gereja juga nggak cuma satu ya, mungkin di beberapa circle bisa seperti itu. Ada juga yang kayak apa bukan ngeledek sih, kalau ngeledek tuh kayak udah Ceng-cengin. iya ceng-cengin tuh kayak udah dulu banget gitu loh. Kayak mungkin waktu masih SMP masih apa masih yang kayak lu gereja mulu ngapain sih gitu. Mungkin dulu ada kayak gitu. Kalau sekarang enggak sih. Oke. Lebih ke aku ngerasa lebih kayak yang tadi mereka ya udah respect aja gitu. Berarti sebenarnya lebih ke arah yang positif juga ya, Cime, Positif ya? sih sebenarnya. Jadi Kalau Kojeri? Kalau gua punya temen kan kok di luar gereja. kebetulan punya sih. Oh ya. Seneng banget gitu. Puji Tuhan ya. Iya, gue nganggap mereka teman, tapi gak tau siapa tahu gue doang yang sepihak gitu yang menganggap teman. Enggak. Jadi waktu itu kan awal-awal mulai aktif di remaja, pemuda gitu kan. Iya, awal-awalnya kan gue juga punya teman circle lain selain di gereja gitu. Kayak di sekolah, di tempat kuliah yang tadi Cimar bilang, ya orang-orang kayak anggap lu gini banget lu, kayak diceng-cengin gitu. Tapi awal-awal sih bosen kan ya. Kayak mulai gimana nih, masa gak ngumpul bareng kita nih hari Minggu, Sabtu Minggu, padahal waktu free lu malah gak bisa gitu. Ya awalnya kayak gak enak nih, gue gak bisa ikut. Tapi lama-lama ya kita tahu gitu apa prioritas kita yang kita perluin, dan juga lama-lama mereka juga maklumin sih. Sabtu Minggu nih waktunya si Jerry nih.
Iya, benar sih. Paham sih. Nah, kalau aku lebih ke kayak Cime yang tadi gitu loh, Mei. Jadi pernah ada beberapa kali gitu di posisi yang kayak teman-teman baikku gitu yang kayak udahlah nggak usah ajak si Tasya, terlalu lurus dia orangnya, nggak cocok dia kayak gini-gini gitu misalnya, Mei. Atau kayak diajak gitu, tapi lu nggak usah ini ya, lu nggak usah rese ya kalau misalnya kita gini-gini gitu. Kalau misalnya lu nggak usah lu nggak usah rese lah misalnya, Ngerti. kayak gitu. Kayak belum Yang biasanya diajak. rese. Oh enggak. Makanya belum, maksudnya karena udah tahu akan kemana misalnya gitu kan. Mereka udah takut duluan ya, takut diresein. Iya gitu, karena balik lagi karena mereka tahu aktivitas aku gitu, tapi kan sebenarnya mereka nggak tahu kerohanian aku sedalam apa segala macam itu kan nggak tahu. Mereka kan hanya Lihat dari luar. ngelihatnya Image bahwa mereka kayak ngelihat, oh ini iya. dia Jumat Sabtu Minggu di gereja misalnya kayak gitu. Berarti kalau diajakin pergi ke sini lu jangan rese ya, karena mungkin di anggapan mereka tuh bertentangan gitu. Nah, padahal kan aku pada saat itu ya maksudnya kayak ya berteman gitu kan, maksudnya mau weekends di gereja, mau kita melayani di gereja gitu kan, tapi ada lingkungan di luar gitu. Itu sih yang kadang-kadang bikin sedih ya. Nggak tahu ya apakah teman-temanku kayak takut dihakimi kah oleh aku gitu loh, Mei. Maksudnya Belum takut apa-apa ya padahal. benar padahal belum pergi, baru diajak gitu udah Padahal kayak ada Tasya pengen diajak guys. Iya, Tasya pengen diajak Tasya guys, pengen pengen main banget juga, ajak. guys. Enggak, aduh, mudah-mudahan nggak salah ya, nggak salah nangkep gitu. Tapi Pengen diajak main. Iya, pengen iya diajak main dalam bareng. artian, aduh, nanti jadi salah lagi. Enggak. Maksudnya aku melihat teman-temanku karena mereka tahu aku ke gereja gitu, jadi seolah-olah di pandangan mereka aku udah paling lurus gitu loh, Cime, Iya, Roger. iya, Jadi kayak mereka mau begini udah ada pesan dulu, tapi kita mau begini ya, tapi gue mau gini ya, gitu. Itu hal-hal yang sering aku alami gitu ketika dengan pergaulan di luar teman-teman gereja. Sama. Itu tuh yang kayak bikin jadi bertanya-tanya, Kojer, apakah mereka takut aku hakimi gitu, dan tapi bikin bahan refleksi diri juga sih, apakah aku orangnya menghakimi kah, apakah aku orangnya orang yang apa ya, oke aku ke gereja tapi mungkin aku menghakimi kah atau apa, hal-hal yang seperti itu sih. Jadi kayak dua arah gitu, Kojer. Nah mungkin ada pelajaran nggak dari yang Kojer atau Cime? Kan tadi kayak Kojer kan kayak sama tuh kayak sama banget tuh berarti Nggak tahu ya, pengalamannya. kalau misalnya- Kira-kira pelajarannya apa gitu, Kalau Kojer? gue nangkepnya mungkin ya mereka kan yang gak tau ya, gue mikirnya dari sudut pandang gue, mungkin mereka mikirnya kalau misalnya anak-anak di gereja itu kan ya yang tadi gue bilang kayak holy suci gitu kan. Maksudnya sebenarnya nggak kayak gitu. Maksudnya ya kita ikut ke gereja ya karena ya beribadah gitu. Tapi kalau untuk pergaulan ya kita bisa, tapi memang kita menjaga diri juga, maksudnya ya supaya kita nggak, kan tau lah Nggak ya. salah, Nggak salah Iya, pergaulan. nggak salah Melakukan pergaulan pergaulan ya. gitu ya. Jangan lupa pergaulan yang Buruk merusak kebiasaan yang Baik. Exactly. Baik. Oke, lanjut, Kojer. ya, jadi ya mungkin image mereka mengenai gereja sih kalau menurut aku Kalau kayaknya Cime? harus Secara nggak langsung itu jadi kayak ngasih batasan ke mereka ya. Jadi kayak kita dikotak-kotakin juga gitu. Ya nggak sih? Kayak padahal kita bundar ya. Lucu Aduh, banget, lucu guys, banget gitu. lagi. Lu aja nggak usah ngajak-ngajak. Iya, maaf. Ya buyar gue. Bundar. Apa tadi? Oh iya. Bundar. Ya, aduh, maaf. Tidak apa-apa. Minal aidin. Lah. Apa namanya? Oh, buyar gue kotak-kotak tadi apa Kotak-kotak. ya? Jadi kayak kita dikotak-kotakin di gitu ya, dibeda-bedain gitu mungkin, Cime. Iya sih, secara nggak langsung. Tapi ketika di kotak-kotak ini juga untuk sesuatu yang baik sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi kalau itu jadi batasan, jadi kayak mereka jadi apa ya istilahnya, takut berteman sama kita. Kalau udah sampai ke titik itu, aku rasa ada yang salah juga nggak sih dari kitanya. Maksudnya gini, benar. jangan sampai. Ya maksudnya gini, kan kita harusnya jadi terang, jadi dampak yang Yes. baik gitu. Tapi ketika kita berteman dan ternyata kehidupan gereja kita, kehidupan rohani kita justru ngebuat mereka jadi mengotakkan kita di kotak yang lain, berarti kita tidak berhasil membaur dan memberi dampak nggak sih? Jadi kayak Yes. kesannya
secara nggak langsung kita juga mengeksklusifkan diri kita dari mereka kan? Atau mungkin lu terlalu terang sehingga orang annoying. Oh, lampu kali terang. Gas, Enggak iya sih. Nyatanya gue tidak terang. Oke. Ya, setuju sih. Ya, maksudnya tapi bukan berarti kayak kita jadi menurunkan standar-standar firman Tuhan yang udah kita ketahui kan. Maksudnya kita tahu hal yang memang jelas-jelas boleh dilakukan dan mana yang tidak gitu. Nah, jangan sampai karena kayak mungkin kita mau diterima terus kita jadi kompromi. Kompromi, ya, Nah, itu yang benar-benar. bahaya gitu. Tapi bener Cime bilang tadi juga sih kalau menurutku ya, Mei. Jadi ketika ada batasan-batasan seperti itu, kita nggak bisa kayak langsung kayak ya udah gue kayak gini ya, lu yang paling salah. Gue udah menurutku sih tetap harus ada refleksi juga sih di kitanya. Apakah selama ini memang kita ternyata mungkin menghakimi atau mungkin ternyata kita nggak ngasih dampak yang baik kepada teman-teman. benar-benar. Mungkin kayak kita misalnya ini alasan sepele sih, kayak selalu kegiatan gereja tuh jadi excuse gitu. Misalnya kayak diajakin pergi, nggak bisa gue gereja, namanya gereja selalu misalnya gereja gitu, sehingga kita justru nggak ada waktu gitu buat keluarga, buat teman-teman. Nah itu sih menurutku yang juga bahaya ya. Jadi orang melihat seolah-olah kayak ya dia sibuk di gereja gitu, tapi dia nggak ada waktu untuk bersosialisasi gitu. Sementara kan kita hidup, kita perlu bersosialisasi juga, dan dari bersosialisasi itu kita jadi bisa menunjukkan bahwa kita nih anak Tuhan, kita jadi terang gitu ketika kita bersosialisasi gitu. Jadi poinnya Cimei tadi sih menurutku bagus sih, yang kayak untuk refleksi lagi sih. Karena gitu, konteksnya Cimei. juga bukan cuma diajakin ngelakuin sesuatu yang nggak baik ya. Yes. Karena bisa jadi sebenarnya cuma mau diajak ngumpul. Oke, Habis sore silakan. saking terlalu Iya. Membara ya, Membara, suaranya abis yoi. ketelan sore. Sekali lagi boleh ya. boleh Cimei. Boleh. Kok Jerry mungkin mau ya? Sudah. Iya, jadi yang Tasya bilang tadi gitu benar sih. Konteksnya nggak selalu negatif gitu. Kadang emang apa ya, kalau boleh minjem bahasa saudara kita, silaturahmi gitu. Misalnya pengen kumpul-kumpul doang, ngobrol-ngobrol, tapi kita nggak ada waktu gue cuma buat gereja. Itu kan juga jadi nggak seimbang ya. Jadi kayak Yes. kok orang apa ya kita lah dibilangnya, kok orang Kristen kayak gitu sih, cuma maunya ke gereja, kayak nggak ada kehidupan lain di luar. Padahal ya kita hidup kan nggak gitu ya. Hidup kita bukan bukan yang Senin sampai Minggu di gereja doang gitu. Benar. Ini bukan gimana untuk hamba Tuhan atau yang emang full time di gereja ya. Ini konteksnya buat kita yang Justru buat kita anak muda gitu Anak ya, Cim, muda ya. yang- dalam kehidupan kita yang notabene kita tuh justru lebih sering ada di luar gereja. Iya. Iya, betul. Ketika kita kebanyakan di gereja sampai kita nggak punya keseimbangan itu untuk ngatur kapan waktunya sama keluarga, kapan waktunya sama teman dan lain-lain. Ya kehidupan gereja kita bukannya ngasih dampak yang baik, justru memunculkan pikiran-pikiran dari orang, kok dia orang ini kok kelakuannya kayak gini ya. Lebih ke situ sih ya, benar ya. Tapi kotak-kotaknya. mungkin sama kayak topik kita yang minggu lalu kali ya, yang ngebahas mengenai yang sesuatu yang berlebihan kan. Itu kan yang nggak baik gitu. Ya mungkin kita harus tahu batasan-batasannya juga kali ya dalam hal image orang gereja gitu yang ada di dalam kita sebagai anak-anak gereja. Iya, setuju. Image orang gereja Image, tuh kayak tiba-tiba ada label baru nih, orang gereja. Sebenarnya sih mungkin ya itulah ya kesalahannya. Maksudnya image orang gereja yang kayak tadi Kojer bilang, sama ya kita kan maksudnya kita bukan hanya orang gereja gitu, tapi kita anak-anak Tuhan gitu. Jadi jangan lupa gitu bahwa jangan kita melihat bahwa kayak gereja tuh cuman rutinitas. Jumat Sabtu Minggu kita ke gereja berarti kita anak gereja gitu ya. Tapi kan sebenarnya most importantly ya kita anak-anak Tuhan gitu, bahwa kehidupan kita. Aku ingat banget sih Kojer beberapa minggu lalu tuh Mei, waktu itu doanya Bapak Wagem gitu. Entah kenapa kayak nyangkut gitu di kepalaku, kata-kata yang singkat gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya kata-kata yang baik untuk kita bersaksi, ya Tuhan setidaknya jadikanlah kehidupan kita ini kesaksian gitu loh buat orang lain. Bener-bener. Itu somehow sih simple sih menurutku, karena terus terang ya buat kayak mungkin kita lah sehari-hari mungkin kayak di kantor atau di aktivitas kita mungkin kita jarang gitu ada kesempatan untuk kesaksian gitu, tapi at least dengan kehidupan kita kan kita berharap ya kehidupan kita ini aja udah mencerminkan gitu
Jadi kesaksian. jadi kesaksian gitu. Nah, jangan sampai nih karena label-label yang seolah-olah dia anak gereja gitu, jadi kayak menghilangkan identiti kita sesungguhnya yang bahwa ya kita ya anak Tuhan gitu. Iya. Itu sih. Kayak mungkin Malah nanti lama-lama konotasinya jadi negatif ya. Iya. Buat si label anak gereja ini. Kayak tadi Iya. holy kok jadi gak jadi deh. jadi kayak oh yang paling bisa menghakimi gitu. Jadi kayak Iya, kayak bisa mungkin kita secara nggak sadar ya kita jadi merasa kita punya kapabilitas gitu mungkin buat kayak ini benar, ini salah, lu benar gitu Iya, kali ya. benar. Mungkin. Gitu. Terus Ngeri. Ya kan ngeri banget kan, maksudnya apa ya, itu sesuatu yang deket gitu sehari-harinya emang Atau mungkin kayak gitu. bisa jadi orang lain ngelihat, ih dia kan orang gereja, kok begitu sih kelakuannya. Nah itu kan juga bisa kayak gitu juga tuh. Nah itu yang jadi ketakutan tadi yang gue ceritain di awal itu kan. Iya. Kayak ada ketakutan, ada orang yang berpikir seperti itu, padahal mungkin sebenarnya enggak. Dan sebenarnya gue juga nggak ngapa-ngapain, udah takut aja dijudge duluan. udah tahu. Iya kan, Iya benar. padahal ternyata mungkin kita juga dipandang kayak gitu sama orang-orang lain nih. Jadi ini kayak sesuatu yang nyedera-nyedera aja Iya, gitu. iya. Apa ya sebenarnya? Berarti di pandangan orang-orang atau teman-teman kita di luar sana, sebenarnya orang gereja tuh apa sih? Berarti kayak kalau apa ya? Sebenarnya kan gereja juga isinya bukan orang-orang sempurna ya. Maksudnya orang yang ada di dalam gereja pun ya manusia biasa gitu. Benar. Ya kan? Iya. Namanya manusia selama dia masih napak, kalau udah napak kan berarti lagi duduk. Iya. Yang angkat gitu kan. Benar, Ya tapi benar, namanya selama masih manusia ya pasti ada miss-nya, pasti pernah bikin salah, nggak seholy itulah gitu. Tapi dari obrolan kita tadi bisa dibilang seolah-olah kita menggambarkan juga ya emang kayak orang di dalam gereja tuh kayak nggak ada salahnya gitu. Kayak orang-orang yang tidak Pandangan kita gitu Iya, ya mungkin iya, ya iya. pandangan kita terhadap ini. Aku ini sih share sedikit sih apa namanya kata-kata yang biasa sering dipakai Jona dipakai kalau boleh tahu Oke. Jona siapa Jona nih? siapa? ya tuh? terpaksa menyebut ya karena meminjam. Jadi kata-kata suami saya yang Oke. sering jadi bahan apa ya obrolan gitu buat kita. Kita tuh kadang-kadang mungkin perlu ya balik lagi ya ini hanya pendapat pribadi dan mungkin bahan diskusi bukan keluarga juga kami berdua gitu, tapi kita sebisa mungkin juga bisa melihat bahwa gereja itu kayak rumah sakit. Jadi orang yang masuk itu karena ya dia orang sakit butuh sesuatu. Iya. Tapi mungkin ada yang orang sakit parah, ada yang udah harus langsung masuk emergency, gawat darurat dan lain-lain. Iya. Ada yang mungkin sakitnya cuman kejepit Pintu. pintu. Iya. Ada yang sakitnya sakit yang sebenarnya nggak sakit, dia cuma mau upgrade aja. Misalnya dia bilang kayak sakit wajahnya mungkin perlu diapain kan, dibikin tirus atau gimana double chin-nya kan mungkin dihilangin dan Langsung lain-lain. tahan Tapi nafas. Lonjong karena keseringan muram. betul, gitu. tapi maksudnya yang masuk ke sana adalah orang yang sebenarnya butuh sesuatu dan bisa dibilang kalau misalnya kayak rumah sakit, ya dia adalah orang sakit gitu. Jadi bukan orang sehat gitu dan di dalamnya beragam. Tapi ketika di dalam ini kan kita saling ketemu nih, satu orang sakit sama Iya. orang sakit lainnya ketemu Iya, dokter, suster dan lain-lain dan sembuh gitu dan keluar gitu. Nah kadangkala kita nih yang di dalam rumah sakit kita nggak melihat itu sebagai sesuatu yang tadi gitu loh Mei. Jadi kayak apalagi orang misalnya gereja itu nggak dilihat seperti itu kan kadang-kadang orang melihat bahwa yang di dalam udah yang paling holy, yang paling benar, yang paling suci gitu. Padahal sebenarnya orang-orang di dalam ya orang yang mungkin abis ngelakuin sesuatu yang salah banget gitu, abis ngelakuin sesuatu yang memalukan atau apa gitu, tapi dia tahu dia butuh Tuhan gitu supaya dia bisa heal daripada dia harus healing jauh-jauh kemana segala macam. Dia ya aku sih pemegang konsep bahwa healing itu setidaknya kita menerima keterbatasan kita, menerima diri kita gitu. Nah, tapi kan untuk itu kita butuh Tuhan gitu untuk tahu seperti itu gitu loh. Jadi ya itulah penyakitnya macam-macam di dalam ya, ada yang sakit yang parah banget, ada yang sakit yang mungkin gampang banget yang sepele banget gitu, tapi ya seperti itulah gitu. Kalau di apa sih yang sering kita obrolin gitu ya Mei,
terhadap pandangan terhadap gereja gitu. Nah kalau misalnya kita tahu kita orang sakit, berarti kan kita tahu kita butuh Dokter. sesuatu, kita butuh dokter, Butuh kita kesembuhan. perlu kesembuhan. Dan ketika misalnya kita di luar, berarti kan kita sembuh. Ya berarti Iya. kita Gak setidaknya butuh dokter lah, kita merasa sehat. enggak, atau kayak gini sih Kojer, aku melihatnya bahwa aduh kok tadi jadi agak lupa ya, tapi Nah, ini gue judgement banget ya. Oke. Ampun. enggak, canda. jadi ya kita tahu kita terbatas, kita butuh sesuatu gitu loh, bukan yang kayak masuk ke gereja karena ya Udah kita udah sempurna. paling suci, udah paling holy gitu, nggak seperti itu gitu sih. Jadi ya kalau menurut aku, kalau misalnya kita kayak gitu kan jadi lebih apa ya, lebih ada membumi kasih ya? mungkin ya, Oh, lebih iya. bisa compassion terhadap orang, terhadap yang lain ya. Jadi bukan yang kayak judging kayak gue udah paling sembuh di sini, gue udah paling benar gitu. Dan harapannya misalnya pun ada orang sakit ke gereja, berarti kan dia sembuh dong. Misalnya kita salah nih, kita habis ngelakuin sesuatu yang salah, ya kita ke gereja, kita dengar firman Tuhan, kita ya kita dapetin berkat firman Tuhan itulah ya, kita dapetin kebenaran. Ya ketika kita keluar ya kita sembuh, kita nggak begitu lagi dong, kita nggak melakukan kesalahan itu lagi dong gitu, karena ya namanya kita udah diobatin, udah sembuh gitu. Nah tapi kan kadang-kala udah masuk gereja gini, tapi begitu keluar jatuh lagi, bikin dosa lagi gitu, salah lagi gitu. Nah itu kan yang mungkin ya jangan seperti itu gitu. Nah tapi Berarti gitulah. Dari yang lu cerita, gue setuju sih. Mungkin lebih tepatnya gereja itu kayak tempat rehabilitasi kali ya buat orang-orang yang butuh. Bisa Karena kan sekali kita datang, kalau masalah ke dokter ya pasti kan bisa sembuh, bisa kumat lagi. Kalau rehabilitasi kan kita kayak harus terus rutin gitu. Kalaupun kita jatuh ke dalam dosa, ya di situ kita bisa belajar lagi untuk lebih lagi. Apa sih maksudnya ya? Kayak mengurangi dosa Iya. itu, kebiasaan buruk kita. Iya benar-benar. Dan ada proses di balik itu kan Kojer. Kadang-kadang kan orang cuman pengen instan, apalagi anak-anak muda. Cuy kayak gue nggak muda. Maksudnya kan kita anak muda kan sekarang. Kita semuanya pengen semua serba Kita sih instan muda sih, gitu. Sya. Kita muda. Oh iya, mohon muda sih, maaf. Wow. Maksudnya kan kadang-kadang kita pengen semuanya serba instan gitu. Jadi kayak ketika kita ngelihat orang gereja gini gitu, gampang banget juga kita untuk judging itu gampang. Instead of mungkin kita being compassionate gitu, itu agak susah gitu. Tapi yang praktis-praktis aja gitu yang kayak kita ini. Begitu misalnya kita udah ke gereja terus kita nggak sembuh. Misalnya pada saat itu kita belum fully healed. Udah langsung nyerah gitu kan. Iya. Nyerah ke Tuhan gitu. Kita nggak tahu bahwa ada proses di balik itu. Kita harus datang terus ke Tuhan gitu loh untuk Melalui firman-firmannya itu kan kita juga bertumbuh juga ya. di situ. Haleluya. Iya betul. Ya benar. Setuju sih aku juga. Bener. Kayak ini tahu, kayak waktu di Alkitab tuh juga ada kan yang dibilang pas Tuhan Yesus lagi ngumpul-ngumpul sama pemungut cukai gitu. Apa sih? Ngumpul. Tuhan Yesus makan. Coba biar Daripada pakem nih ya. jadi Buka sesat, deh ya. nanti besok-besok si Merlin nggak usah ngomong lagi. Tuhan Yesus makan sama di rumah Zakeus di situ. Iya, beberapa kali kan emang Tuhan Yesus kayak ngumpul sama pemungut cukai kan. Nah, aku keinget tadi ngomongin sakit-sakit itu. Di Alkitab juga ada nih yang pas Tuhan Yesus jawab ke orang Farisi gitu. Waktu Tuhan Yesus nih orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan napas habis pemungut cukai dan orang berdosa?" Terus Tuhan Yesus jawab gini, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Ya benar sih, dari situ dan dari yang Tasya bilang juga aku jadi inget lagi gitu. Emang wajar banget ketika di dalam gereja justru kita menemukan orang-orang yang tanda kutip kali ya, karena sakit. Kalau kita kan ngomongin sakit klinis gitu ya, Iya. tanda kutip sakit dan emang butuh Tuhan untuk menyembuhkan gitu. Cuma emang yang jadi agak miss-nya kadang ya gitu, orang-orang di luar melihatnya hanya yang sempurna, hanya yang baik yang boleh masuk ke dalam gereja gitu. Yang sedikit aku sayangkan sih, jadi terlintas juga gitu. Mungkin banget jadi ada orang-orang yang punya pikiran kayak tadi, kayak di gereja isinya orang-orang yang holy. Akhirnya dia yang
merasa nggak layak, ngerasa dirinya belum holy, justru jadi nggak mau ke gereja gitu sih. Jadi kayak, "Duh, kayak gue nggak bisa masuk deh ke gereja." Iya nggak sih? Iya, Mungkin banget benar. kan ada orang yang akhirnya berpikir seperti itu. Padahal sebenarnya justru dia butuh nih gedung gereja kan. Gereja rasanya pribadi kita ya. Gedung gereja ini sebagai wadah untuk dia belajar, untuk dia lebih kenal Tuhan dan lain-lain gitu. Karena nggak kalau menurut aku sih nggak semua orang punya kemampuan kapasitas untuk yang dia bisa belajar sendiri firman Tuhan, misalnya baca Alkitab terus langsung ngerti langsung. Ya pasti ada, maksudnya firman Tuhan tuh ada kuasanya gitu dengan dia baca dan segala macam. Tapi pasti ada orang-orang yang butuh pendampingan dan lain-lain gitu. Ketika mentor ya. iya, ketika dia udah takut duluan buat masuk ke gereja dengan pikiran-pikiran kayak di dalam gereja cuma orang holy, nggak ada orang-orang kayak gue nggak ada orang-orang kayak gue, dia jadi takut gitu. Iya nggak sih? Mungkin nggak sih jadi ada orang-orang kayak gitu? Gimana kayak kalau menurut Cici Koko? Kalau menurut gue ya pasti ada lah, karena kan ya itu mereka belum, ya maksudnya belum paham ya mungkin. Karena gereja itu sebenarnya ya buat orang-orang yang membutuhkan Tuhan gitu, yang butuh sebenarnya mencari kedamaian, ketenangan gitu, yang desperate gitu, itu justru yang emang benar-benar butuh Tuhan gitu. Nah mereka belum tahu hal itu gitu, jadi mereka lebih milih pelarian gitu. Ya udahlah, gue nongkrong sama grup gue, kelompok gue minum, gue ngerokok gitu segala macam. Padahal yang lu cari itu bukan hal itu, yang lu cari itu sebenarnya lu butuh Tuhan gitu di dalamnya. Kalau di situ yang menurut gue gitu mereka belum tahu ke pemikiran ke situnya. Ya setuju. Kalau dari aku sama sih sama Kojer, tapi kayak kedua point of view gitu Mei. Jadi point of view si kita nih sebagai orang yang di dalam gereja dan point of view yang orang yang di luar gereja gitu mungkin ya. Nah mungkin kalau yang point of view yang kedua nih dari orang yang di luar gereja gitu, mungkin kalau ada yang dengar podcast ini mendengar ngobrol-ngobrol kita ini, ya ketahuilah gitu bahwa kita yang di dalam ini juga sesama manusia yang sedang berproses supaya kita semakin hari semakin dekat sama Tuhan gitu. Kita bukan Tuhan, kita masih manusia yang tiap hari berproses. Mungkin ada kalanya kita jatuh. Iya. Pastilah ya dalam hidup kan gini. Dari sesuatu yang sempurna. Betul. Lah ya. Nah, jadi hanya milik yang di atas. Nah, jadi maksudku kayak buat orang yang di luar, ya ketika misalnya ada perasaan takut atau ada perasaan gundah gulana galau gitu, apakah nanti masuk ke gereja gue bisa nggak ya, worth it nggak ya diterima, atau bahkan mungkin bukan orang yang di luar, bahkan mungkin orang yang sudah di dalam tapi jatuh lalu menjadi orang yang di luar gitu kan, bisa aja ya, bahkan dia udah pernah tahu firman Tuhan, bahkan dia udah dengar kebenaran itu sendiri kan, tapi mungkin dia tidak kembali lagi gitu. Mungkin yang menurut pendapatku dan pandanganku sih, bagi orang yang seperti itu ya setidaknya ketahuilah bahwa yang kita cari itu bukan gedung gerejanya, bukan orang-orang di dalam gerejanya. Benar. Tapi yang kita perlu itu Tuhan. Betul. Gitu. Dan ketika kita masuk ke gereja, kita justru ketemu dengan orang-orang yang sama-sama mencari Tuhan, gitu loh. Sama-sama mungkin kan berproses dan belajar ya. Betul. Ada kan quotes duniawi ya, mungkin ya, quotes duniawi yang mengatakan bahwa if you want to go fast, then you go alone. Tapi if you want to go far, then you go together gitu. Nah, that's why kayak ketika kita sama teman-teman yang punya visi misi hidup sama nih, mau cari Tuhan, mau semakin hari semakin jadi versi yang lebih baik dari dalam diri lo gitu, pengen ketemu Tuhan gitu kan. Jadi kita bisa saling nopang satu sama lain. Benar. Dan kita jadi tahu saling menguatkan. Betul. Ya. Nah, itu kan jadi untuk orang-orang yang di luar mudah-mudahan paham akan itu gitu, bahwa kita semua kita nggak ada yang sempurna gitu, tapi kita setiap hari berproses untuk semakin hari semakin dekat sama Tuhan. Nah, untuk point of view yang pertama, untuk orang-orang di gereja yang melihat keluarga, kerabat kita, sahabat kita mungkin sebagai orang yang di luar itu, ya apa ya, bukalah tanganmu selebar-lebarnya. Gimana kok, Jar? Bukalah hatimu selebar-lebarnya gitu loh. Karena kita tahu Tuhan kita ini, Tuhan Yesus itu Tuhan yang adalah kasih gitu loh. Jadi
jangan sampai karena kita dengan segala yang kita rasa paling benar, dengan segala yang kita rasa udah harusnya gini, kita udah tahu gini, kita jadi lupa gitu bahwa Allah itu adalah kasih gitu. Iya. Jadi mata kita tuh udah ketutup sendiri gitu loh sama itu gitu. Memang ketika ada orang yang mungkin seseorang mungkin yang tadinya dia merasa tidak layak, terus dia ke gereja gitu ya. Kalau misalnya kita dari awal juga udah judging, kita ngelihatnya juga udah nggak enak, kita udah dengan ngelihatnya atas bawah udah segala macam, ya dia pasti makin jauh lah, pasti dia makin aku kan orang gereja kayak gitu, orang gereja kayak gue masuk gereja malah nggak nyaman gitu. Tapi kalau misalnya kita justru menerima mereka, tapi kita membantu mereka untuk berproses menuju perubahan itu gitu. Jadi kita nih sebagai anak-anak Tuhan yang kita udah dengar kebenaran firman Tuhan, kita tahu bahwa landasan firman Tuhan itu penuh dengan kasih gitu. Jangan kita membatasi pekerjaan Tuhan itu dengan keegoisan kita kah, atau apa segala macam gitu. Tapi dengan catatan kita tahu, kita mencontohkan juga yang mana yang benar dan mana yang nggak boleh dilakukan. Jangan juga kita terlalu menerima, akhirnya kita jadi menurunkan standar kita. Jadi kayak yang penting ini boleh, pokoknya lu kesini aja, lu gini. Berubah lah. Betul, itu yang kayak konsep apa sih hyper grace itu ya Kojer ya gitu. Tapi kalau misalnya kita menerima tapi kita bantu untuk mengubahkan, aku rasa sih itulah justru Peran yang poinnya. sesungguhnya. Iya, peran kita untuk jadi ladang kesaksian kita tuh di situ sih kalau menurutku. Itu my take only sih. Gitu. Setuju sih gue. Sama. Apa? Ya begitu, ya, seperti yang sudah dijelaskan. Ada dua sudut pandang sih. Sudut pandang ini dari dalam melihat keluar, dari luar melihat ke dalam. Gitu. Mantap, ya sih, setuju sih. Emang dasar dari segala sesuatunya tetap ya Sya, kasih. Iya gak sih? Benar banget. Iya. Kayak kita mau ngapain aja, apapun yang kita lakuin, ya namanya kita anak Tuhan, kita nggak memandangnya teladannya Tuhan, ya kita harus ngelakuin segala sesuatunya emang dasarnya kasih gitu. Iya. Aku tahu kayak kita juga kan sebenarnya kita nih produk-produk belas kasihan orang, ya nggak sih? Benar. Kita produk-produk produk-produk orang mengasihi kita gitu, produk orang tua kita ngasihin kita, teman kita mengasihi kita, produk-produk siapapun lah mengasihi kita gitu. Jangan sampai kita lupakan itu gitu, sampai kita nggak bisa ngebagiin itu ke orang lain gitu. Sebagai yang udah nerima Iya, harus memberi lah. Asik. Terus coba diulang ulang coba aja. Memberi. Wes, kita banyak dapat klip-klip lucu ya untuk menyimpulkan hari ini ya. Iya. Ya. Gimana? Gitu. Jadi jangan sampai orang-orang di luar sana dengan melihat kehidupan kita bukannya terberkati, tapi justru menimbulkan label-label, stigma-stigma yang justru ngebuat mereka jadi segan buat datang ke gereja gitu kali ya teman-teman. Jangan lupa kalau Tuhan udah mengasihi kita, orang-orang di sekitar kita udah mengasihi kita, sekarang waktunya kita untuk nunjukin kasih yang sama yang udah kita terima, supaya orang-orang di luar sana yang ngerasa masih sakit juga bisa masuk, sama-sama belajar sama kita, sama-sama berproses untuk menuju Sesuatu yang lebih baik. Untuk menuju karakternya Tuhan gitu ya. Sama-sama lah. Haleluya. Wow, agak berat ya topik hari ini, tapi puji Tuhan. Panas ya? Kenapa panas nih kalau boleh tahu? Karena terlalu deep gitu. Terlalu deepnya kesini, deep mah deep gini, ini mah canda Kojer. Tapi gitulah ya, pokoknya terima kasih teman-teman untuk masukan dan diskusinya. Siap. Seru banget sih. Ya gitulah pokoknya. Tenang aja, kita nggak ngejudge kok. Biarlah kita belajar untuk mengasihi. Gitu aja kali ya. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Masih ada kan? Masih ada? Ada dong, ada. Dadah. Gimana ya, Kojer? Biar nggak usah dijawab. Dadah.